Santo Ignatius Loyola tidak memulai hidupnya sebagai orang kudus. Ia seorang prajurit bangsawan dan pencari kehormatan. Tapi saat tubuhnya patah oleh meriam dalam pertempuran Pamplona, Tuhan mulai membangun kemah baru dalam dirinya. Ketika semua kebanggaan duniawi tumbang, ruang batin mulai terbuka, dan disitulah Tuhan masuk seperti awan kemuliaan di kemah suci. Ignatius tidak berjumpa dengan Tuhan lewat mukjizat yang spektakuler, tapi dalam proses membaca, membedakan, dan membiarkan dirinya diubah. Ia membaca Vita Christi dan kisah para santo santa bukan sebagai hiburan, tetapi sebagai cermin. Dalam keheningan sakit dan diam, ia mulai menyadari ada dua suara dalam hatinya. Satu membawa sukacita sejati, satu hanya euforia sementara. Dari kesadaran itulah lahir salah satu kontribusi terbesarnya bagi gereja dan dunia, yaitu latihan rohani, spiritual exercises disebut. Spiritual exercises bukan sekedar metode doa, ia adalah ziarah jiwa manusia menuju Allah. Sebuah struktur latihan yang membantu kita mengenal, membedakan, dan memilih untuk hidup hanya demi Allah. Latihan ini membawa seseorang dari tahap pembersihan ke pencerahan hingga pada penyatuan dengan kehendak Allah. Saya dibesarkan dalam tradisi Ignatian. Ketika masuk seminari tinggi, saya mencatat ada 4 minggu rohani dalam latihan rohani Ignatian, melukiskan transformasi batin. Dalam retret agung 30-40 hari, minggu pertama biasanya adalah kesadaran akan dosa, kejatuhan, dan kerinduan akan rahmat. Minggu kedua, mengenal Kristus, mencintainya, mengikuti Dia dalam inkarnasi, kesederhanaan, dan pelayanan. Lalu minggu ketiga memasuki sengsara Kristus, ikut menanggung beban salib, bukan sebagai penonton tetapi sebagai sahabat yang setia. Lalu minggu keempat merayakan kebangkitan, mengalami hidup baru dalam pengutusan dalam terang kasih yang membebaskan. Semua ini disaring dan dihidupi melalui satu kata kunci Ignatian, discernment. Discernment of the Spirit, pembedaan roh. Pembedaan roh dapat kita ringkaskan sebagai sebuah seni untuk membeda-bedakan suara dalam batin kita. Kalau dalam kitab Keluaran, umat Allah tidak berjalan berdasarkan peta, tetapi berdasarkan gerakan awan dan tiang api, simbol kehadiran Allah. Begitu juga Ignatius, ia belajar bahwa tidak semua keinginan baik itu berasal dari Allah, dan tidak semua luka berasal dari iblis. Dalam latihan rohani, seseorang diajak mengenal suara-suara batin yang membawa damai sejati dan yang menggoda secara halus. Discernment adalah kepekaan untuk membaca gerak batin sebagai medan perjumpaan, bukan hanya reaksi emosional. Yang mengajarkan kita bahwa setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ketenangan belum tentu damai yang ilahi. Perjuangan batin bisa menjadi tempat Allah berbicara. Santo Ignatius mengajak kita untuk tidak mengambil keputusan dalam kekacauan, tetapi juga tidak menunda bila terang sudah jelas. Ini adalah latihan untuk taat pada gerakan awan dan api dalam batin kita masing-masing. Lalu hal terakhir yang ingin saya komentari, apa yang menjadi moto dari Ignatius, ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Segala latihan Ignatius bukan demi pengalaman rohani belaka, tapi untuk transformasi dan perutusan. Ia menutup latihan rohaninya dengan kontemplasi untuk mencintai, doa yang membimbing seseorang melihat Allah dalam segala hal dan mencintai Allah dalam segala sesuatu. Inilah buah terdalam dari latihan rohani
bukan hanya pengenalan Allah secara intelektual, bukan hanya kemenangan atas dosa, tetapi hidup yang diatur oleh kasih, dibakar oleh kerinduan untuk melayani demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Mari saudara-saudari, kita hening sejenak, kita merenungkan apa yang baru kita dengar, baik dari bacaan maupun dari riwayat Santo Ignatius. Yesus berkata, hari ini ahli Taurat menjadi murid kerajaan itu seperti tuan rumah yang mengeluarkan dari perbendaharaannya hal-hal yang baru dan yang lama. Ignatius adalah ahli Taurat yang baru. Dari Luka, sejarah hidup, tradisi gereja menarik keluar harta yang mendalam, harta yang baru. Dari seorang militer kepada mistik, dari Luka kepada latihan, dari kehormatan dunia kepada kemuliaan Allah yang lebih besar.